Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Falasanin. Saya dari mahasiswa jurusan Teknik Industri Winsiska Riau angkatan 20, di mana saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas operasional riset, yang dimana saya akan menjelaskan materi yang pertama, itu analisa antrian. Seperti analisa Markov, analisa antrian merupakan bentuk analisa probabilitas, bukan teknik penentuan. Oleh karena itu, hasil dari analisa antrian disebut sebagai karakteristik operasi bersifat probabilitas. Statistik operasi ini digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan dalam suatu operasi yang mengandung masalah antrian. Ada sejumlah model antrian yang dapat digunakan untuk menganalisa sistem antrian yang berbeda. Namun yang akan dibahas hanya ada dua sistem yang paling umumnya, itu sistem pelayanan tunggal dan sistem pelayanan ganda. 1. Sistem antrian pelayanan tunggal. Yang harus kawan-kawan ketahui, sistem antrian tunggal yaitu dengan sebuah antrian tunggal merupakan bentuk paling sederhana dari sistem antrian. Nah, oleh karena itu, sistem ini akan digunakan untuk memperagakan dasar-dasar sistem antrian. Nah, ada contoh yaitu fast shop drive-in market. Apa itu fast shop drive-in market? Fast shop market memiliki satu tempat kasir dan suatu pegawai yang bertugas mengoperasikan mesin kas pada tempat kasir tersebut. Dalam sistem antrian ini, kombinasi antara mesin kas dan tempat kasir atau disebut server atau fasilitas pelayanan para pelanggan yang menunggu giliran pada tempat tersebut untuk membayar barang belanja dibentuk satu barisan atau antrian. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama yaitu disiplin antrian, dan kedua sifat popularitas pelanggan, yang ketiga ada tingkat kedatangan, yang keempat tingkat pelayanan. Nah, terus apa sih itu disiplin antrian? Nah, disiplin antrian adalah urutan di mana para pelanggan yang menunggu dilayani. Lalu, apa sih populasi pelanggan? Yaitu populasi pelanggan adalah sumber atau alasan bagi pelanggan memiliki suatu pasar, di mana dalam kasus ini diasumsikan tidak terhingga dari mana pelanggan berasal atau jumlah pelanggan potensial. Lalu yang ketiga itu tingkat kedatangan. Tingkat kedatangan adalah tingkat di mana para pelanggan datang ke suatu fasilitas jasa selama periode waktu tertentu. Nah, tingkat ini dapat diperkirakan berdasarkan data empiris yang diambil dari hasil mempelajari sistem tersebut atau mempelajari suatu sistem yang sama, atau dapat dianggap sebagai nilai rata-rata dari data empiris tersebut. Lalu ada tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan adalah rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani selama periode waktu tertentu. Lalu ada probabilitas tidak adanya pelanggan dalam satu sistem antrian, yaitu ada probabilitas terhadap N pelanggan dalam satu sistem antrian, dan ada rata-rata jumlah pelanggan dalam satu sistem antrian, yaitu jumlah pelanggan yang dilayani dan yang berada dalam barisan antrian. Nah, lalu kita ada yang kedua, sistem antrian pelayanan ganda. Sistem antrian pelayanan ganda adalah barisan antrian tunggal yang dilayani oleh lebih dari satu pelayan. Nah, contoh bagian pelayan pelanggan Toserba Biggs Department Store memiliki satu ruang tunggu, di mana di dalam kursi-kursi diletakkan sepanjang dinding untuk membentuk satu barisan antara pelanggan datang, pengaduan, dan berhubungan dengan tagihan kartu kredit. Para pelanggan tersebut dilayani oleh 3 orang yang mewakili Toserba. Masing-masing ditempati di stan yang terpisah. Pada pelanggan dilayani ini berdasarkan siapa yang datang pertama, dia yang dilayani. Nah, lalu ada tambahan jenis antrian. Antrian tunggal dengan pelayanan tunggal sesuai urutan, dan antrian tunggal dengan pelayanan ganda sesuai urutan. Nah, kita harus tahu juga nih hal-hal yang dapat menimbulkan variasi sistem antrian mencakup seperti berikut. 1. Populasi pelanggan yang terbatas. 2. Sistem antrian di mana para pelanggan menolak untuk masuk ke dalam sistem atau meninggalkan antrian jika dirasa terlalu lama, disebut mengingkari.
Lalu pelayanan yang diberikan tidak dengan dasar data pertama dilayani pertama. Lalu ada tingkat kedatangan yang bukan distribusi Python. Nah, sekian materi untuk terkait antrian, materi antrian yang sudah saya jelaskan. Jadi ada materi selanjutnya yaitu teori selanjutnya ada materi analisa model jaringan. Di mana teknik pendekatan untuk model jaringan yaitu ada teknik minimal spanning tree, yang kedua ada teknik maximal flow, yang ketiga ada teknik shortest route. Minimal spanning tree. Ini adalah salah satu teknik yang menghubungkan simpul dengan jarak yang minimum, yang dimana ada langkah-langkah. Yang pertama itu pilih salah satu simpul secara sembarangan. Lalu yang kedua, hubungkan simpul ini dengan simpul lain dengan jarak yang terdekat. Contoh, ada kasus sebuah perusahaan konstruksi sedang membangun proyek perumahan mewah di Pantai Losari. Pemilik perusahaan harus menentukan cara yang paling murah untuk menyediakan air dan sumber listrik ke setiap rumah. Lalu jaringan rumah terlihat dalam jaringan berikut. Ada 8 rumah dengan masing-masing jarak dalam 100 meter. Nah, jadi ada rumus untuk terkait minimal spanning tree. Lalu maksimal flow, teknik mencari aliran yang paling besar yang dapat melalui jaringan. Teknik ini biasanya digunakan untuk menentukan volume material yang dapat mengalir dalam sebuah jaringan. Contoh, berapa banyak kendaraan maksimum yang dapat berjalan dalam sebuah jalan raya. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Ambil salah satu jalur dari awal hingga akhir. Yang kedua, tentukan arah dengan kapasitas arus terkecil, sebutan C. Nilai C ini merupakan kapasitas maksimum tambahan yang dapat dialokasikan dalam rute tersebut. Untuk setiap simpul dari alur, kurang kapasitas arus dari sumber ke tujuan dengan nilai C, dan tambahkan untuk arah kebalikan. Ulangi langkah di atas sampai menambahkan tidak dapat dilakukan. Selanjutnya ada shortest route, mana teknik yang meminimumkan jarak dalam sebuah jaringan. Langkah-langkah yaitu: 1. Tentukan simpul terdekat dari pusat jaringan. Yang kedua, ada temukan simpul terdekat selanjutnya dari pusat jaringan. Tuliskan jarak dalam kotak di simpulnya. Dalam beberapa kasus, beberapa alur harus diperiksa untuk mendapatkan simpul yang terdekat. Yang ketiga, ulangi proses hingga mencakup seluruh jaringan. Mungkin itu saja terkait penjelasan untuk analisa model jaringan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.